Shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja edisi minggu keempat, bulan November 2025. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Saat ini kami dipertemukan lagi melalui cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca terambil dari Yeremia 23 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-cerai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Tema cerita mingguan, harapan untuk masa depan. Setiap pemimpin diharap dapat memimpin dengan baik. Misalnya di dalam kelas ada pemimpin kelas yang disebut ketua kelas. Ia bertugas memimpin semua anak-anak dalam kelas itu, bukan saja ketika pelaksanaan upacara bendera, melainkan setiap hari dalam setiap kegiatan kelas. Ketua kelas memantau apakah kelas telah dibersihkan sebelum pelajaran dimulai. Ketua kelas lalu menjaga ketertiban kelasnya dengan memberikan arahan atau pengingatan tentang peraturan-peraturan kelasnya. Ketua kelas juga memberi informasi kepada wali kelas mengenai semua proses yang berlangsung di kelas. Sebuah tanggung jawab yang sungguh luar biasa untuk seorang pemimpin kelas yang disebut ketua kelas. Jika pemimpin kelas kita disebut dengan istilah ketua kelas, maka pemimpin suatu bangsa disebut presiden atau pada saat masa kerajaan disebut raja. Dalam pembacaan kita adik-adik, dikisahkan bahwa pemimpin bangsa Israel tidak bertanggung jawab dan telah mencelakakan umat. Kepemimpinan raja saat itu penuh dengan ketidakadilan. Mereka menyembah patung-patung, mereka tidak taat kepada Tuhan dan membuat bangsa itu hancur dan Tuhan menghukum mereka. Tapi teman-teman, apakah penghukum Tuhan pada bangsa itu tetap berlanjut? Tentu tidak teman-teman. Tuhan memulihkan keadaan bangsa yang telah hancur. Seperti gembala yang mengasihi domba-dombanya, begitu juga Allah sangat mengasihi umatnya. Ia akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang taat padanya, sehingga umatnya juga kembali taat padanya. Bukan itu saja, Tuhan menjadikan tunas adil bagi Daud, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi umat yang taat padanya. Saat itu dan tentu juga bagi kita saat ini, Tuhan tidak membiarkan kita binasa bersama pemimpin yang jahat, tapi Ia selalu memberi harapan yang baik bagi kita. Selalu ada masa depan yang baik bagi setiap orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan-Mu kepada kami semua, yang terus kami alami sampai saat ini. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama,
Papa, Bapak, Ibu guru di sekolah, kakak guru di sekolah minggu, terlebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa memohon berkat dan penyertaan-Mu untuk semua pelayan gereja, para pendeta, panatua, diaken, dan seluruh pengurus OIG. Penuhilah mereka dengan kasih karunia-Mu agar dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan ketekunan, serta jagalah hati mereka agar selalu dilandasi oleh kasih kepadamu dan sesama. Biarlah mereka menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu melalui hidup mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk aktivitas kami 1 minggu ke depannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam aktivitas sehari-hari. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja dari Sekolah Minggu Jemaat Laharoy Balikpapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. SMGT luar biasa karena Kristus.